Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya yang Pak Ulum banggakan, alhamdulillah pada kesempatan yang kedua kali ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu yang pertama kemarin. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa membawa berkah bagi kita semuanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Kemudian surah At-Tin ini ya, Paulo akan membacakan terlebih dahulu. Silahkan didengarkan dan disimak bukunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wadhduri sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Silahkan anak-anakku semuanya di rumah surah At-Tin ini selalu dibaca ya. Setelah habis sholat silahkan baca surat At-Tin karena manfaatnya sangat banyak sekali ya. Nggak usah tergesa-gesa, pelan-pelan saja, panjang pendeknya diperhatikan dalam membaca surah At-Tin ini ya. Anakku semuanya, ini makna surah At-Tin. Mengapa dinamakan surah At-Tin? Ya kan? Surah At-Tin ini dinamakan At-Tin diambil dari kata ayat yang pertama, yaitu artinya adalah buah tin. Surah At-Tin ini sendiri adalah surat yang ke-95 di dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk surah Makkiyah karena surat ini turun ketika Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad masih ada di kota Mekah, dinamakan surah Makkiyah ya. Ingat-ingat ada 8 ayat, surah ke-95 di dalam Al-Quran ya. Ini harus diingat-ingat. Kemudian selanjutnya ya, kandungan surah At-Tin silakan dibuka halaman 8 sampai 10. Itu bisa dilihat ya. Tadi ada wattini wazzaitun ya, buah tin itu apa? Silakan dilihat. Buah tin itu buah yang enak, lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang sangat banyak manfaatnya. Ini At-Tin. Ya, manfaatnya apa? Mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, dan lain-lainnya. Kemudian zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang sangat melimpah sekali. Ini yang pertama. Ada yang kedua, waturi sinin, Gunung Sinai. Gunung Sinai ini terletak di semenanjung Sinai ya, perbatasan antara Mesir dan Israel dan Arab. Gunung yang memiliki ketinggian 2285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa. Kenapa Jabal Musa, Pak? Karena gunungnya Nabi Musa. Karena inilah di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu yang pertama ya, dan diangkat menjadi Rasul pada malam Mi'raj. Nah, akhirnya Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini ya, dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan kepada beliau pada kesucian tempat ini ya. Ini namanya lah ayat yang kedua ya, waturi sinin. Kemudian wahadzal baladil amin, kota yang aman yaitu kota Mukarratul Mukarromah ya, Mekah, Makkatul Mukarromah, atau yang dinamakan Ummul Qura ya. Ummul Qura ini juga bisa dinamakan kota Mekah ya. Kemudian ada lagi ayat yang keempat ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Allah menjadikan manusia
dalam sebaik-baik bentuk. Ya. Sebaik-baik bentuk ciptaan Allah itu adalah manusia. Ya. Ini ya. Ini sebaik-baik bentuk. Manusia tidak sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita sempurna, kita mempunyai akal, pikiran, jasmani, rohani pun kita lengkap. Ini yang keempat. Yang kelima, summa radatnahu asfala safilin. Tetapi Allah itu mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, manusia sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikapnya, perilakunya, ya. Apabila telah keluar dari aturan Allah, akan turun derajatnya manusia itu. Oleh karena itu Allah mengingatkan, tsumma radatnahu asfala safilin ini. Ya, oleh karena itu harus kita jaga iman kita, ya. Pengetahuan kita harus kita jaga, perilaku kita harus jaga biar kita menjadi orang yang iman, yang taat kepada Allah. Kemudian ada ayat yang ke-6, ya kan? Illallazina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini yang ke-6. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak pernah hina. Makanya iman kita harus kita jaga. Ayat yang ke-7, ya. Ada lagi. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Ingat, pada hari kiamat nanti manusia akan menerima pembalasan apa yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Ya. Perbuatan baik dan buruk besok akan dibalas oleh Allah. Kalau perbuatan kita baik akan dibalas Allah dengan kebaikan. Jika perbuatan buruk akan dikasih keburukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alaisallahu biahkamil hakimin. Ini ayat yang terakhir. Allah adalah yang maha mengetahui sebagus-bagus penciptaannya. Dan mengatur segala urusannya itu hanya tergantung Allah, ya. Kullu mumkinin aw tarkuhu, tergantung Allah. Baik buruk kita hanya Allah lah yang tahu. Ini adalah kandungan surah At-Tin, ya. Selanjutnya rangkuman silakan dibaca sendiri, itu ada halaman 10, 11, ya. Itu dibaca rangkuman. Karena apa? Pertemuan selanjutnya Pak Ulum akan ngasih ulangan, akan ngasih soal, dimohon anak-anak belajar tentang surah At-Tin ini. Jadi pertemuan pada pagi ini tidak ada tugas untuk anak-anak. Pak Ulum hanya untuk kalian, menyuruh kalian untuk selalu belajar. Tapi minggu depan atau Jumat depan anak-anak akan menerima soal dari Pak Ulum. Silahkan nanti dikerjakan. Nah, terima kasih. Mungkin sampai itu dulu, ya. Pak Ulum minta silakan surah At-Tin ini dipelajari dan selalu dibaca dan dihafalkan di rumah, ya.